Ibu. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Sehat? Sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Materi di kelas 4 atau di kelas 5. Masih ingat nggak kalian tentang pecahan senilai? Masih. Faktor? Masih. FPB? Masih. Oke, anak-anak Ibu akan bertanya. Contohnya faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah, siapa yang bisa jawab? Terima kasih Leo. Tepuk tangan buat Leo. Pecahan senilai 3/5. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Oke, Arden, silakan. Kesamaan rasio. Nah, tujuan Ananda untuk mempelajari yaitu menentukan rasio dengan menggunakan tabel rasio. Jadi, dikasih suatu masalah, jadi kalian kerjakan dengan cara tabelnya. Yang kedua, menentukan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Nah, sekarang kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bahwa rasio. Kita fokuskan pada materi kesamaan rasio.
materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 56 sampai 60 untuk siswa kelas 6. Kesamaan rasio eksplorasi 2.3 lahan untuk menanam bibit tanaman. Ayo bereksplorasi. Khusus untuk kelas 6 siswa di 10 bagi 2 berapa? 12 bagi 2 berapa? Nah, kita lanjutkan lagi. Dan B, jika lahan yang tersedia seluas 25 meter × 2, berapa bibit yang dapat ditanam di lahan tersebut? Di sini, jika lahan yang tersedia seluas 50 meter × 2, berapa bibit yang dapat ditanam di tanaman? Nah, kita lihat tadi, luasnya berapa tadi nak? 5, bibitnya 6. Nah, jadi kalau misalnya lahannya 25, 5 kali berapa yang hasilnya dulu? Jadi di sini 6 kali 5 berapa hasilnya? 30. Mengerti? Oke, lanjut. Adalah 30 bibit. Memiliki prinsip sama dengan pecahan seni yang telah dipelajari di kelas 4 atau kelas 5. Dalam menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan dapat dengan cara A per B sama dengan A kali M, B kali M. M ini artinya apa? Nah, bisa dikalikan 5, dikalikan 3, dikalikan 4, dan begitu seterusnya. Nah, atau A per B ini sama dengan A per B bisa dibagi dengan M-nya. Contohnya 12 ke 2, 12 ke 2, 12 bagi 4, 16 bagi M. Ya, kita lanjutkan. Nih, berpikir ya. Ini ada ibu sebuah soal. Yuli memerlukan 4 sendok gula untuk dapat membuat 2 gelas teh manis. Apabila Yuli membuat 8 gelas teh manis, maka dia memerlukan berapa sendok? Siapa yang maju ke depan? Terima kasih, tepuk tangan buat teman kita. Nah, tunjukkan ke teman kita kalau misalnya sendok gulanya ada 4, maka gelasnya ada 2 gelas. Artinya itu apa? 12 itu 4 kali berapa yang hasilnya 12? 3. Jadi kali berarti 3 ini kali berapa dia hasilnya 18. Nah, silakan duduk ke kelompok. Sudah duduk ke kelompok anak-anak itu semuanya. Mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, ibu akan memberi kalian lembar kerja presentasi. Diskusikan bersama temannya soal-soal yang berdiskusi. Cara kerjanya itu kalian jawab pertanyaan yang dikasih. Setelah kalian berdiskusi, diskusi itu ditulis. Lalu nanti tampil ke depan. Dan silakan diskusi sama teman-teman. Nah.
produksi baju, 15 baju, meter 3. Nah, berapa kalau misalnya produksi 45, jawaban ini. Kalimat 3 kali berapa yang hasilnya 15? Berapa? Nah, jadi 5 kali berapa hasilnya yang kali? Itu ada pertanyaan. Nah, ini konsepnya. Apa konsep yang depan sehari-hari? Ini contoh situasi nyata di mana rasio gunakan dengan pengembangan. Tentunya luas lahannya 14 sama 5. Berapa bandingnya 20? Kalau 10 berapa bimbingan dari lahannya? Sudah siap untuk ditampilkan? Sudah. Sebelum kita menampilkan kelompok kita SD dulu ya. Oke, silakan kalian berdiri. Ayo maju ke lihat. Nah, sudah siap? Sudah. Kita nyanyi anak sam-sam ya. 3, 2, 1. Nah, sekarang kita menampilkan kelompoknya. Kelompok 1, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. 1. Apa itu rasio dan bagaimana kita dapat mendapatnya? Rasio adalah membandingkan satu hal dengan yang lain dilambangkan pada titik. Diskusi kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan enggak? Ada apa itu? Halaman Boleh? kelompok 3. Nah, coba silakan. Apa itu rasio? Rasio adalah membandingkan satu hal dengan yang lain dilambangkan dengan tanda titik. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Baiklah, kalau begitu sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 akan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, tentukan rasio dari luas lahan 12, banyak bibit tanaman 16. Rasionya luas lahan 3, banyak bibitnya ada 4. Caranya 12 sama-sama dibagi 4, 12 dibagi 4 yaitu 3. Dan 16 dibagi, sedangkan 16 dibagi 4 itu 4. Desi mampu memproduksi 15 buah baju dari kain yang panjangnya 3 meter. Apabila Desi memproduksi 45 baju, maka ia memerlukan kain sepanjang produksi baju 15 meternya ada 3. Produksi baju yang rasionya ada 45, sedangkan meter ada 9. Caranya 3 kali berapa yang menghasilkan 15, yaitu 3 kali 5 adalah 15. Sedangkan yang 9, setelah itu 5 kali berapa yang hasilnya 45, yaitu 5 kali 9. 5 kali 9 yaitu 45. Baiklah, hanya itu presentasi dari kami. Bila ada salah tolong dimaafkan. Apakah ada pertanyaan? Apa itu? Bagaimana konsep rasio? Konsep rasio, kita bisa membandingkan umur ayah dan ibu, dan kita bisa menentukan jarak dekat dan jauh. Apakah ada lagi? Tidak. Baiklah, hanya itu presentasi dari kami. Bila ada salah tolong dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Dilanjut kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu rasio dan bagaimana kita dapat menambahnya? Rasio adalah membandingkan suatu hal dengan yang lain dinamakan dengan titik. 2. Bagaimana konsep rasio dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa membandingkan umur ayah dan ibu, menentukan jarak dekat dan jauh. 4. Desi mampu memproduksi 15 buah baju dari kain yang panjangnya 3 meter. Apabila Desi memproduksi 45 buah baju, maka dia memperlukan kain sepanjang produk baju 15 meter. 3. Baiklah, dari pertanyaan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Berikan contoh situasi nyata di mana rasio digunakan untuk menjelaskan hubungan perbandingan. Saat kita membandingkan siswa laki-laki dan siswa perempuan, saat kita membeli kue. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Siapa yang mau bertanya? Saat kita membandingkan siswa laki dan siswa perempuan, dua saat menurutkan coba tentukan rasio dari luas lahannya 12, sedangkan banyak bibit tanamannya ada 16. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 16 dibagi 2 sama dengan 8, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4, jadi hasilnya adalah 35. Dimana ada lagi? Baiklah, kita sangat berharap memaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan ibu, tepuk tangan buat kita semuanya. Dari penampilan tadi, apa yang Anda dapatkan? Coba boleh. Rasio
Nah, Bu, rasio adalah perbandingan antara dua atau lebih kuantitas yang diukur dalam satuan yang sama. Bisa kita lambangkan dengan titik dua atau seperti dalam peta. Nah, di sini Bu, bagaimana menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan perbandingan antara dua besaran. Yang pertama, kalian harus tahu dulu cara menulis rasio. Kalau rasio itu bisa menggunakan titik dua sebagai pembanding dua atau lebih kuantitas. Misalnya perbandingan antara berwarna merah muda dengan berjumlah 72 dan warna kuning itu berjumlah 42. Jadi cara menulisnya itu adalah 7 banding 4. Selanjutnya menghitung rasio. Untuk rasio, jika kita menghitung rasio, kita menggunakan rumus A per B ya. Nah, di mana A adalah titik data pertama dan B adalah titik data kedua. Contohnya, misalnya jika A adalah 5, B adalah 10, rasionya berapa? 5/10. Nah, terakhir, berikanlah contoh situasi nyata dalam untuk menjelaskan hubungan perbandingan. Tadi sudah diskusikan berkelompok, bisa membandingkan apa tadi? Bisa membandingkan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, ini adalah contoh situasi nyata menggunakan rasio. Perbandingan harga satuan barang. Rasio dapat digunakan untuk mengetahui hubungan perbandingan antara dua barang sejenis tetapi mempunyai nominal harga yang berbeda. Ya, kecepatan kendaraan. Melaju kecepatan 40 km per jam, maka kecepatan tersebut merupakan salah satu contoh dari rasio 1. Terus di sini aku bikin perbandingan usia kakak dan dan adik. Lanjut, sudah. Nah, ini adalah kesimpulan kita. Kesamaan rasio memiliki prinsip yang sama dengan pecahan apa nak? Pecahan senilai dari sebelumnya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, rumusnya itu A per B. Nah, sama dengan A kali M per B kali M atau A per B, A bagi N per B bagi M. Arti M ini apa? Bilangan Bu? Boleh kalian dengan bilangan bulat, bilangan asli. Kalau bilangan bulat itu ada negatifnya ya. Bilangan asli. Nah, boleh dikalikan dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, sudah mengerti anak ibu? Ini ibu minta Ananda membuat di kertas ini ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, ibu baca salah satu yang kalian buat ya. Menyenangkan sekali pembelajaran rasionya. Sangat menyenangkan karena ibu mengajarkan tentang rasio. Alaikum Mutiara, sangat menyenangkan sekali. Aku jadi bisa memahami tentang rasio dan pecahan senilai. Nah, terima kasih anak-anak ibu. Silakan duduk. Materi kita pada hari ini. Oke, silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita pelajari tadi, rasio adalah membandingkan dua bilangan atau lebih. Rasio bisa dinamakan dengan
konsep rasio memiliki prinsip bersama dalam interaksi nilai yang pernah kita pelajari. Kita juga bisa menerapkan rasio pada kehidupan sehari-hari. Dari apa yang sudah saya simpulkan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ocha ya. Sampai lagi-lagi kita bisa mengenai tentang rasio. Rasio adalah perbandingan dua bilangan. Kita bisa membentuk perkalian, pembagian, dan yang lainnya sebagai berikut. Dulukan ekspresi dulukan kita bisa bersemangat untuk belajar tentang rasio. Rasio akan terbagi dua bilangan Bagus sekali ya tanggapan dari Pak Den. Kalau kita belajar rasio, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membandingkan harga yang dijelaskan tadi kan, membandingkan usia ayah dan ibu, membandingkan apa lagi saja sih kesamaan rasionya. Apa kesamaan rasio yang kita pelajari tadi, Osha? Konsep rasio yang prinsipnya sama dengan interaksi nilai. Bagus sekali. Tentang bahwasanya kesamaan rasio itu adalah pecahan seni. Pecahan seni lainnya tidak harus dikali ya, tetapi juga dibagi. Mana? Nah, silakan buat tugas di rumah. Itu ada beberapa soal, nanti kalian kerjakan di rumah, habis itu dikumpulkan ya. Sudah dapat semuanya anak ibu? Sebelum itu ibu akan menyampaikan materi besok yaitu penerapan rasio. Ya anak ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, kepada ketua kelas kita minta untuk mempersiapkan. Siang, Bu. Oke, terima kasih Nenek Ibu, Ibu Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.